Panduan ibadah online. Gunakan baju yang rapi dan sopan. Bebas berekspresi, memuji dan menyembah Tuhan. Fokus saat ibadah berlangsung. Persiapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo teman-teman, mari kita bersama-sama memerangi virus corona dengan tinggal di rumah saja agar saya dan teman-teman bisa belajar dan beribadah kembali. Indonesia dan kita pasti bisa. Tetap di rumah untuk Indonesia. Please stay at home for Indonesia. Doa Belajar di rumah aja. Indonesia sehat. Kita pasti bisa maju Indonesia. Lebih baik di rumah. Semangat tim medis pahlawan Indonesia. Stay safe guys, stay healthy. Terima kasih tim medis. Bersatu hadapi corona. Indonesia pasti bisa. Stay at home, keep strong Indonesia. Stay at home for Indonesia. You can do it. Stay at home, physical distancing. Stay at home, keep praying. God bless Indonesia. Di rumah saja, keep healthy. Di rumah aja, cuci tangan dan jaga jarak. Indonesia pasti bebas corona. I love Indonesia. Indonesia pasti bisa. Halo adik-adik, shalom buat kalian yang sedang ada di rumah. Selamat hari Minggu buat kita semua. Nah, hari Minggu ini kita bersama-sama kembali dalam suasana online. Kita mau memuji Tuhan. Nah, adik-adik mulai bosan nggak di rumah? Enggak dong ya, karena apa? Anak saya ini selalu semangat dan selalu bersuka cita. Hari ini sudah memasuki minggu ketiga bulan April. Udah cukup lama kita stay at home-nya, tetapi kita masih harus terus semangat. Nah, biar tambah semangat lagi, kita mau sama-sama menyerukan Yel Sayang Kids kita. Biar apa? Biar kita lebih semangat dalam memuji Tuhan. Are you ready? Udah siap yang ada di rumah? Boleh bangkit berdiri, ngambil sikap yang terbaik sebagai anak Tuhan, karena kita mau bersuka cita pada hari ini. Oke, siap ya adik-adik? Sayang Kids, yes! Sayang Kids, anak terang, sukacita, penuh kasih, sama-sama kompak! Yeay! Gitu dong adik-adik. Dalam memuji Tuhan harus semangat, harus sukacita, biar Tuhan Yesus senang mendengar pujian kita. Adik-adik boleh silakan duduk, mengambil sikap yang senyamannya adik-adik, karena kita mau siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kembali lagi kami bertemu dalam suasana online. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu, kami mau siapkan hati kami mau dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyanyikan pujian buat Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus disenangkan. Biarlah Tuhan, kami dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita dalam memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah online, kami siap untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Sama-sama kita katakan amin. Mari adik-adik, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari
dambaan hati kami. Setiap saat, setiap waktu, kami mau selalu memuji Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, kami mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang mau memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik, kita mulai semangat lagi dalam memuji Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Udah siap? Oke, musik. Kita mulai sama-sama bertepuk tangan. Kita mau memuji Tuhan.
lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Sekarang kita mau lebih lagi menyanyikan tentang kasih Tuhan yang indah, kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kakek, buat adik-adik, buat semuanya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, sama-sama lompat. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, sekali lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Iya, hanya kasih Tuhan yang paling indah. Yeay. Iya, kasih Yesus itu indah. Selain indah apalagi? Lebih tinggi dari apa? Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari samudra, lebih luas dari apa? Cakrawala. Itulah kasih Tuhan Yesus kita. Nah sekarang adik-adik boleh silakan duduk. Boleh minum yang udah haus karena habis nyanyi-nyanyi, habis lompat-lompat. Karena setelah itu kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdiri sama-sama. Kita mengatakan Jesus, beautiful Savior. Beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. Oh, the heavens shout your praise. Oh, creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. Beautiful Savior, God of all
Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful. Give my love every day. And something wild. Oh, wonderful, how beautiful. Jesus, your name. Give my love every day. Jesus, your name. Give my love every day. Jesus, your name. Give my love every day. Mari adik-adik, sama-sama kita katakan, kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau di atas segalanya. Namamu kudus, namamu yang layak dipuji dan dimuliakan. Saat ini Tuhan, kami anak-anakmu mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami roh yang taat, roh yang dengar-dengaran, agar kami dengan taat dan setia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai, shalom adik-adik yang ada di rumah. Minggu ini ketemu sama Kak Fong. Kak Fong mau menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelum masuk dalam firman Tuhan, Kak Fong mau nanya, kira-kira menurut kalian kita semua ini keren gak sih? Coba adik-adik lihat, kalian cantik-cantik dan ganteng-ganteng gak sih? Hah? Iya, betul. Kita ini semuanya keren. Ayo kita mau katakan kita keren. Ayo kita katakan sama-sama ya. 1, 2, 3, kita keren. Hah? Kurang kenceng adik-adik. Sekali lagi kita katakan 1, 2, 3. Kita keren. Iya, semuanya kita keren ya. Kenapa kita keren? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua sehingga kita menjadi keren-keren ya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan lagi, kakak mau nanya satu lagi. Adik-adik, ada yang ingat nggak akan ayat hafalan minggu kemarin? Minggu kemarin itu yang dibawain sama Kak Aili ayat hafalannya. Siapa yang masih ingat? Nah, ayat hafalannya ada di Mazmur 139 ayat 14. Iya. Nih, kakak kasih tahu yang siapa yang sudah hafal ayat hafalan tersebut, silakan adik-adik upload di Instagram Shining Kid. Kalau tidak bisa upload di Instagram, adik-adik bisa kirim videonya kalian ke WA-nya Kak Grace atau Ci Aili. Semuanya kita bisa lakukan. Kenapa kita harus upload, Kak? Ya, kita mau upload karena dengan kita mengupload segala kreativitas dan ayat hafalan kita ke pena-pena agar kita mendapat kupon. Setiap uploadan kalian kita akan nilai dan kita akan kasih kupon, sehingga pada saat kita berkumpul kembali di gereja, kakak akan membagikan kupon sesuai aktivitas kalian yang telah kalian upload ke pena-pena maupun Instagram. Oke? Ya, oke. Sekarang kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, semuanya sudah siap? Oke.
Kita tutup mata, lipat tangan kita. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, saat ini kami datang, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, bukakan hati kami, bukakan telinga kami, agar kami bisa dengar-dengaran dan taat saat mendengarkan firman-Mu, sehingga setiap firman yang kami dengar boleh menjadi pelita bagi diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau gali dalam firman Tuhan, kenapa sih kita bisa keren? Nah, adik-adik semuanya sudah tahu kan bahwa kita manusia dan adik-adik itu semuanya ciptaan Tuhan Yesus. Iya, betul. Kita semuanya diciptakan Tuhan Yesus. Kenapa kita bisa dibilang keren ya? Coba kita lihat. Di firman Tuhan dikatakan saat Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberikan dan menghembuskan nafas hidup Allah itu sendiri kepada kita. Nah, sekarang kita buka Alkitab dan kita mau baca di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kita mau baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus menciptakan kita serupa dengan gambar Tuhan. Menciptakan kita dengan keinginan yang Tuhan Yesus yang besar. Dan menciptakan kita laki-laki dan perempuan. Coba lihat adik-adik sendiri kan. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kita diciptakan pasti semuanya ada manfaatnya buat kita semua. Dan kenapa kita bisa keren? Kita mau buka satu ayat lagi di Kejadian 2 ayat 7. Yuk kita buka, kita baca sama-sama. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, keren kan kita adik-adik? Kita diciptakan Tuhan Yesus lewat tangannya langsung dan diberi nafas hidup sama Tuhan Yesus. Langsung loh adik-adik. Sekarang coba kita lihat. Kakak punya gambar nih. Kita lihat. Ini gambar hewan. Sebelah kiri kakak gambar hewan. Sebelah kanan kakak ada gambar buah atau tumbuhan. Hewan itu makhluk hidup, tumbuhan juga makhluk hidup. Kita semua ini makhluk hidup. Tetapi yang membuat kita beda dari hewan dan tumbuhan, berdasarkan Alkitab mengatakan bahwa kita manusia adalah karya Allah yang paling istimewa. Karena apa? Karena kita diberi pikiran, perasaan, dan keinginan yang berasal dari Allah sendiri. Oleh sebab itu, kita manusia adalah satu-satunya makhluk hidup
yang bisa berhubungan langsung dengan Allah. Contohnya, kita dapat berbicara dengan Tuhan secara langsung ataupun kita dapat berdoa kepada Tuhan. Selain itu, kita juga dikasih keistimewaan yang lain loh. Apa ya? Kira-kira adik-adik tahu nggak? Nah, keistimewaan yang satu ini tidak ada yang punya. Apa itu? Keistimewaan yang satu ini adalah sidik jari. Coba adik-adik di rumah lihat sidik jarinya papa mamanya, punya kamu sendiri, punya adiknya kamu, punya cici kokonya, semuanya beda. Coba kalau nggak percaya dites, kalau nggak tanya mama papa, sama nggak sidik jarinya? Pasti beda. Itulah keistimewaan yang Tuhan kasih ke kita. Setiap manusia sidik jarinya itu berbeda-beda. Kita bisa lihat di gambar di sini. Tuh, beda kan? Kedua, kita juga dikasih keistimewaan satu lagi yang berbeda satu sama yang lain. Apa ya? Suara kita. Suara kakak dan suara adik-adik, suara papa dan mama itu berbeda sama sekali. Walaupun sekilas terdengar itu mirip, tapi sebenarnya itu ada sedikit yang beda kalau didengar dengan teliti. Itu Tuhan udah menaruhkan semua perbedaan-perbedaan itu untuk membedakan kita satu sama yang lainnya, untuk membedakan kakak sama adik-adik, untuk membedakan adik-adik sama saudara adiknya atau kakaknya, untuk membedakan saudara-saudara kita semua yang ada di muka bumi ini. Selain orang dengan tubuh kita yang dikasih istimewa, ada lagi yang dikasih istimewa. Banyak banget kita dikasih keistimewaan sama Allah. Contohnya adalah kita lahir ke dunia bersama siapa? Itu salah satu keistimewaan yang dikasih Tuhan buat kita semua. Udah itu, kita bisa tinggal di mana? Sekolahnya di mana? Favorit atau hobinya apa? Punya teman-temannya siapa aja? Itu semua sudah direncanakan sama Tuhan Yesus dan sudah dikasih ke kita. Antara satu sama yang lain itu berbeda. Coba sekarang antara kamu dan adik kamu atau kamu dan kakak kamu, pasti ada yang berbeda. Nggak ada semuanya sama, pasti ada yang berbeda. Soal mainan, hobinya juga pasti beda kan? Nah, selain itu juga kita juga kalau beribadah, kita bisa beribadah di GBI Kasih Kristus. Itu juga bukan suatu kebetulan. Itu suatu keistimewaan yang dikasih Tuhan buat kita semua, buat kakak dan buat adik-adik semua. Kenapa? Kita lihat Tuhan itu udah merencanakan yang terbaik buat kita. Kita bisa ke gereja di GBI Kasih Kristus, kita bisa berkumpul bersama teman-teman, kita bisa mengenal satu sama yang lain. Mungkin yang tadinya kayak Ernest, rumahnya di Sunter, bisa ketemu sama Dylan, Selin yang rumahnya di Pademangan. Semua itu Tuhan persatukan kita dari mana aja untuk memuliakan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kenapa tadi kakak bilang bahwa kita keren? Karena kita adalah ciptaan Allah yang paling istimewa, yang paling sempurna. Oleh sebab itu, mulai sekarang kita tidak boleh jadi anak yang pemalu atau minder. Tapi kita juga tidak boleh terlalu sombong ataupun angkuh. Kita harus selalu rendah hati. Kenapa? Karena
kita ciptaan Tuhan, Tuhan menciptakan kita tidak boleh bersikap yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan lewat setiap perkataan kita yang baik, perbuatan kita yang baik. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah dijadiin anak yang paling istimewa, udah dikasih kesempurnaan dalam hidup kita. Nah, sekarang ayo kita katakan bahwa saya istimewa, ya. Oke? Kita katakan bersama-sama. Kakak hitung 1, 2, 3. Saya istimewa. Kurang semangat, lebih semangat lagi. Ayo. Kakak katakan 1, 2, 3. Saya istimewa. Oke, tepuk tangan buat adik-adik sekalian. Sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Kita mau dengar lagi kelanjutan firman Tuhan tentang betapa hebat dan kerennya kita di minggu depannya. Tapi untuk sekarang kakak punya ayat hafalan ya, Kejadian 2 ayat 7 berbunyi, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, itu ayat hafalan minggu ini. Adik-adik kalau udah hafal, boleh di-upload ke Instagram lagi. Kalau tidak bisa lagi, kita bisa WA ke Ci Aili maupun ke Kak Grace untuk mendapatkan poin atau voucher kita, supaya tahun depan kita bisa tukarkan lagi voucher-voucher kita. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik. Untuk hari ini saya Kak Fongli mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Kita juga berterima kasih buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah membuat kita berharga dan istimewa. Dan Shalom teman-teman, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Juga tolong berkati ya Tuhan kita supaya menjadi pendengar yang baik dan bisa melakukan apa yang Kau mau. Sekarang Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami ya Tuhan, untuk Indonesia Tuhan. Sekarang Tuhan kami berdoa untuk Pemerintah bisa mengatasi virus COVID-19 ini. Juga tolong berkati Tuhan pasien-pasiennya Tuhan, supaya tidak ada yang terkena virus COVID-19 ini Tuhan. Juga tidak ada yang meninggal, tapi lebih banyak yang sembuh. Juga tolong berkati Tuhan tenaga-tenaga medis, supaya bisa merawat pasien yang terkena virus COVID-19 ini. Juga tolong berkati Tuhan ekonomi saat ini ya Tuhan, karena ekonomi saat ini sangat susah ya Tuhan. Tolong berkati ya Tuhan ekonomi saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1, 2, 1, 2, 3. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Kak Vera. Hari ini mau bawa pengumuman. Gimana kabar kalian semua? Udah pada bosen ya di rumah? Nah, kakak kasih tips ya, biar gak bosen, kamu bisa workout, olahraga, oke? Nah, ada kabar gembira buat kamu semua. Untuk acara lomba menghias telur Paskah akan diperpanjang adik-adik. Kalau sebelumnya tanggal 18, nah kita perpanjang sampai hari Kamis, tanggal 23 April. Kamu bisa menghias telur Paskah dengan gambar atau menghias langsung di telur Paskahnya, dan kamu upload di Instagram, terus dikasih hashtag SK Telur Paskah dan diupload di IG Shining Kids GBI Kasih Kristus. Kita tunggu ya, jangan lupa ada hadiah menarik, tentunya ada kupon-kupon yang menunggu kamu. See you, God bless you.